Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Budia selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas A. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan artikel mengenai forex exchange. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Lila Vita Junasiawati NPM 088, Amanda Aura NPM 090, Nadifatul Nur Maulani NPM 095, dan Cinta Bunga NPM 103. Untuk materi yang pertama ada perkenalan, yang kedua ada apa yang mungkin memicu adanya kesenjangan, yang ketiga data dan metodologi, dan yang terakhir hasil. Serta nanti kita juga akan memaparkan tentang kesimpulan. Untuk materi pertama, 20 tahun yang lalu, sebagian besar obligasi yang diterbitkan oleh negara-negara emergency market mungkin mempunyai peringkat yang lebih tinggi didominasi dalam mata uang dalam negerinya sendiri, bukan mata uang asing. Yang mencerminkan pandangan negara tersebut bahwa kecil kemungkinan untuk gagal membayar kewajiban dalam mata uang lokal. Hal ini dikarenakan negara tersebut dapat mengenakan pajak kepada rakyatnya menggunakan mata uang domestiknya sendiri, atau negara dapat mencetak mata uang mereka sendiri untuk membayar utang. Dalam grafik, mengilustrasikan sampel yang luas dari 73 negara berkembang atau IMI, bahwa perbedaan rata-rata dalam peringkat mata uang lokal itu lebih tinggi 3 tingkat di atas mata uang asing pada tahun 1996. Sedangkan pada tahun 2015 hampir sepenuhnya tertutup. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan pengakuan bahwa negara melakukan default mata uang lokal. Oleh sebab itu, pada artikel itu mengembangkan beberapa hipotesis mengapa dominasi mata uang mungkin penting bagi resiko kredit negara. Faktor-faktor penentu kesenjangan yang pertama itu ada inflasi, yang kedua ada cadangan devisa, yang ketiga kemampuan meminjam di pasar internasional dalam mata uang domestik, dan kerentanan sistem perbankan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu apa yang mungkin memicu adanya kesenjangan. Nah, di dalam kelayakan kredit obligasi negara dalam mata uang domestik di masa lalu biasanya dinilai oleh lembaga pemeringkat lebih tinggi dibandingkan utang dalam mata uang asing, yang mencerminkan dugaan kemampuan dan kemauan negara yang lebih besar untuk membayar utang dalam mata uang mereka sendiri. Next. Nah, berikut ini merupakan hipotesis-hipotesis mengenai bagaimana kesenjangan antara peringkat mata uang asing dan lokal mungkin terkait dengan faktor-faktor yang ada. Di sini ada 5 variabel yang mempengaruhi kesenjangan. Yang pertama ada hipotesis inflasi, di mana ada H1A adalah inflasi yang lebih tinggi menurunkan kelayakan kredit negara untuk utang dalam negeri dibandingkan utang dalam mata uang asing. Kemudian H1B adalah inflasi yang lebih tinggi semakin menurunkan kelayakan kredit negara untuk utang dalam mata uang domestik yang dapat mengurangi kesenjangan. Nah, dalam variabel pertama tersebut yang menjadi titik fokus adalah inflasi. Terdapat persaingan prediksi yang mencerminkan mekanisme berbeda yang memungkinkan inflasi tersebut mempengaruhi perbedaan antara utang dalam mata uang lokal dan asing. Alasan meningkatnya kesenjangan itu karena pencetakan mata uang tersebut bersifat inflasi, dan dalam sebagian besar situasi, negara mempunyai kemampuan tunggal untuk menghasilkan inflasi guna mengurangi beban real utang mata uang lokal tersebut. Nah, untuk menguji hipotesis 1A tersebut terdapat tingkat variabel inflasi,
di mana memasukkan variabel ke dalam persamaan kesenjangan peringkat yang menginteraksikan tingkat inflasi dengan tingkat volatilitas valuta asing spesifik suatu negara. Kemudian jika mekanisme tersebut berjalan, maka diperkirakan koefisien regresi variabel tersebut menjelaskan kesenjangan hasilnya positif. Kemudian untuk menguji hipotesis B tersebut menambahkan dua variabel tambahan ke dalam spesifikasi untuk menjelaskan kesenjangan peringkat, yaitu variabel yang menunjukkan apakah suatu negara berada dalam rezim penargetan inflasi dan variabel lainnya untuk mengukur deviasi inflasi dari titik tengah inflasi. Kemudian untuk hipotesis kedua yaitu hipotesis cadangan atau H2 adalah cadangan deviasi yang tinggi di atas PDB meningkatkan kelayakan kredit lebih besar untuk kewajiban mata uang asing sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Nah, dalam faktor kedua ini, yang menjadi titik fokus adalah akumulasi cadangan deviasi negara atau devisa negara. Dalam artikel ini, terdapat hubungan yang positif antara cadangan devisa dan kelayakan kredit utang luar negeri. Mata uang asing yang lebih mudah tersedia adalah untuk suatu negara dalam bentuk cadangan. Maka negara tersebut harus mampu menghindari gagal bayar atas kewajiban mata uang asingnya. Nah, dalam cadangan devisa tersebut dapat digunakan untuk pembayaran utang mata uang domestik, namun hal ini membutuhkan pasar valuta asing yang liquid dan sterilisasi efek samping terhadap jumlah yang beredar. Oleh karena itu, cadangan devisa diperkirakan akan mempunyai dampak positif yang lebih besar terhadap kelayakan kredit mata uang asing suatu negara dibandingkan kelayakan kredit mata uang dalam negeri. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga adalah hipotesis original sin, di mana H3 adalah original sin yang lebih rendah akan meningkatkan kelayakan kredit negara untuk utang mata uang asing sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Nah, dalam hipotesis ketiga ini merupakan singkatan dari kurangnya perkembangan utang internasional dalam mata uang lokal pasar dibandingkan dengan mata uang asing. Nah, ketika negara-negara tersebut menghadapi kesulitan dalam meningkatkan utang luar negeri, maka mata uang mereka tersebut akan mengakibatkan sebagian besar meminjam mata uang asing. Hal ini juga berarti bahwa negara-negara tersebut kurang terlindungi dari resiko nilai tukar, khususnya resiko terdepresiasinya mata uang mereka sendiri. Kemudian hipotesis yang keempat, yaitu hipotesis exposure sektor perbankan, di mana H4 merupakan semakin besar exposure sektor perbankan terhadap obligasi pemerintah, maka akan menurunkan tingkat kedaulatan kredit negara karena saling memperkuat resiko negara dan sistem keuangan. Nah, dalam faktor ini yang menjadi titik fokus adalah paparan sektor perbankan terhadap obligasi negara. Meskipun telah diketahui terkadang biaya fiskal akibat krisis perbankan sangat besar, dengan demikian, permasalahan sistem perbankan tersebut dapat mengancam kelayakan kredit negara. Hal ini menunjukkan adanya umpan balik negatif yang semakin kuat pada kegagalan negara yang lebih besar, terjadi di negara-negara yang lebih maju. Kemudian yang hipotesis terakhir, hipotesis 5, yaitu mengenai hipotesis volatilitas valuta asing global. Atau H5 adalah volatilitas valuta asing global yang tinggi dapat menurunkan kelayakan kredit negara untuk obligasi asing dibandingkan obligasi dalam mata uang lokal sehingga dapat meningkatkan kesenjangan. Nah, dalam hipotesis terakhir ini yang menjadi titik fokus adalah dampak volatilitas pasar global yang secara luas digunakan sebagai metrik proksi untuk hal tingkat resiko FX di pasar valuta asing global, khususnya bagi negara-negara emerging market yang terintegrasi ke dalam global sistem keuangan. Volatilitas nilai tukar global yang lebih besar dapat mengancam ketersediaan kredit serta arus perdagangan yang dibiayai oleh perdagangan kredit.
sehingga kemungkinan besar dampak dari perubahan volatilitas pasar atau valuta asing global akan lebih berdampak pada pasar asing dibandingkan pasar lokal resiko kredit mata uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu mengenai data dan metodologi. Di sini bagian pertama yaitu peringkat kredit mata uang asing dan juga lokal. Peringkat mata uang lokal untuk negara-negara berdaulat adalah produk yang relatif baru dari lembaga peringkat utama. Peringkat berdaulat yang diberikan oleh lembaga peringkat utama ketika mereka pertama kali memasuki bisnis ini pada awal abad ke-20 adalah peringkat untuk kewajiban mata uang asing karena negara-negara berdaulat membutuhkannya untuk mengakses pasar obligasi internasional. Namun, mulai dari tahun 1990-an, sebagian karena upaya untuk meningkatkan partisipasi investor dalam obligasi mata uang domestik, presentasi yang semakin besar dari negara-negara berdaulat memperoleh peringkat mata uang lokal juga. Nah, dari 5% sampel negara berkembang yang diambil penulis pada tahun 1995, lebih dari setengahnya memiliki peringkat mata uang lokal pada tahun 2000, dan persentase tersebut terus meningkat hingga mencakup semua negara berkembang dalam sampel yang diambil penulis sejak tahun 2013. Next slide. Untuk bagian kedua yaitu variabel penjelas. Variabel penjelas yang digunakan oleh penulis untuk menguji hipotesis utama yang dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah inflasi, cadangan devisa, surat utang internasional, dan juga pinjaman yang diterbitkan dalam mata uang domestik versus mata uang asing atau original sin. Exposure sektor perbankan terhadap utang pemerintah dan volatilitas valuta asing atau FX, rejim inflasi, targeting, serta deviasi inflasi dari target juga dimasukkan dalam spesifikasi yang lebih rinci, dan inflasi, cadangan devisa, serta original sin lebih lanjut diintegrasikan dengan volatilitas valuta asing yang khusus untuk negara-negara untuk menguji saluran khusus pengaruh variabel-variabel tersebut pada kesenjangan. Next slide. Untuk bagian 3, metodologi, di sini untuk menguji hipotesis utama menggunakan dua metode yang saling melengkapi. Yang pertama, penulis mengestimasi dua regresi untuk peringkat mata uang asing dan lokal masing-masing dengan menggunakan set variabel penjelas yang sama dan membandingkan tanda, besaran, dan signifikansi koefisien yang sesuai. Secara khusus, penulis menjalankan regresi logistik multinominal terurut panel secara terpisah untuk peringkat mata uang asing dan juga lokal, di mana penulis mengestimasikan probabilitas peringkat berada dalam salah satu dari 19 kategori mewakili peringkat setiap negara yang diindeks sebagai mata uang asing atau lokal. Penulis juga menggunakan variabel yang terkait dengan hipotesis utama serta variabel kontrol. Sebagai pemeriksaan keberlanjutan lainnya, penulis juga melaporkan hasil regresi OLS di lampiran, di mana variabel penjelas yang sama digunakan untuk mengestimasi rata-rata nilai numerik dari peringkat. Kemudian yang metode kedua, penulis berfokus pada kesenjangan itu sendiri dan mengestimasi model logit terurut trinominal di mana penulis mengestimasi probabilitas kesenjangan peringkat berada dalam salah satu dari 3 kategori kurang dari atau sama dengan 0, atau 0 dan 2 nok, dan 2 nok atau lebih sebagai fungsi dari variabel penjelas. Penulis menjalankan pemeriksaan keberlanjutan terhadap signifikansi statistik semua estimasi dan melaporkan di lampiran hasil regresi OLS dari variabel penjelas yang sama terhadap nilai numerik dari rata-rata kesenjangan dalam nok. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya ada hasil, di mana yang pertama dengan mengacu pada spesifikasi yang berbeda dari regresi logistik
statistik terurut dan pemeriksaan terhadap regresi OLS, serta melaporkan apakah tanda dan ukuran relatif dari koefisien dalam regresi resiko mata uang lokal dan asing konsisten dengan hipotesis. Yang kedua, dengan fokus pada regresi yang variabel dependennya adalah kemungkinan dan besarnya kesenjangan diuji pemicu kesenjangan mana yang signifikan secara statistik. Dan yang ketiga, mengeksplorasi kontribusi kuantitatif faktor-faktor tersebut terhadap penurunan kesenjangan selama 2 dekade terakhir. Next slide. Yang pertama, sampel regresi logistik terpisah untuk peringkat mata uang asing terdiri dari 56 negara berkembang dan sampel untuk peringkat mata uang lokal berjumlah 47. Fokus pertama pada spesifikasi ini tanpa efek interaktif, spesifikasi untuk peringkat asing dan lokal. Ditemukan bahwa peringkat baik asing maupun lokal dijelaskan dengan baik oleh serangkaian variabel, di mana dengan R kuadrat yang disesuaikan lebih dari 48% untuk logit dan lebih dari 90% di semua spesifikasi OLS yang dilaporkan. Variabel kontrol yang berkaitan dengan utang pemerintah, beban utang jangka pendek internasional, pembangunan ekonomi atau PDB per kapita, pengembangan kelembagaan atau efektivitas pemerintah, riwayat gagal bayar, dan rezim nilai tukar umumnya mempunyai tanda yang diharapkan dan koefisiennya biasanya pada tingkat signifikansi statistik. Kemudian inflasi merupakan pendorong risiko kredit yang sangat signifikan, terutama negatif dalam kedua regresi. Dan tampaknya terdapat dampak yang lebih besar terhadap risiko kredit mata uang lokal seperti yang diperkirakan pada hipotesis 1B. Seperti yang diantisipasi pada hipotesis 2, cadangan devisa mempunyai dampak positif yang signifikan dengan signifikansi ekonomi dan statistik yang lebih tinggi bagi perekonomian menilai kelayakan kredit utang dalam mata uang asing, sedangkan dampaknya terhadap utang dalam mata uang lokal tidak terlalu signifikan. Next slide. Berikut apa yang disebut dengan original sin yang mencerminkan sejauh mana peminjam suatu negara bergantung pada utang dalam mata uang asing untuk mengumpulkan dana dari luar negeri juga merupakan faktor penentu kelayakan kredit negara dan sesuai dengan hipotesis 3. Hal ini juga merupakan faktor yang menentukan kelayakan kredit negara, di mana dampak dari original sin tersebut terhadap kelayakan kredit mata uang asing jauh lebih negatif secara statistik dibandingkan dengan kerugian kredit lokal. Dampak dari original sin terhadap kelayakan kredit mata uang asing jauh lebih negatif secara statistik dibandingkan dengan kerugian kredit lokal. Kemudian ada hasil penelitian juga mendukung hipotesis 4 karena exposure sektor perbankan mempunyai hubungan negatif yang signifikan terhadap utang pemerintah. Kepemilikan bank atas utang pemerintah dikaitkan dengan penurunan kelayakan kredit negara secara kuat, menunjukkan bahwa peningkatan risiko putaran umpan balik atau feedback loop antara lembaga keuangan dan utang negara yang diakibatkan oleh exposure bank yang lebih besar kepada pemerintah. Dan yang terakhir ada konsisten dengan hipotesis 5, di mana volatilitas nilai tukar global memang mengurangi kelayakan kredit dan terlebih lagi terhadap kewajiban mata uang asing pada keduanya. Di mana hal ini konsisten dengan pandangan bahwa risiko kewajiban mata uang asing sebagian besar dalam mata uang USD lebih rentan terhadap perubahan USD yang disebabkan oleh faktor global seperti volatilitas nilai tukar. Next slide. Kemudian pada akhirnya banyak temuan utama yang kuat untuk transformasi ke model linear, di mana estimasi regresi OLS variabel dependen yang didefinisikan hanya sebagai rata-rata perbedaan notch pada peringkat mata uang lokal dan asing, melaporkan hasil yang sama mendukung hipotesis mengenai cadangan
atau hipotesis 2, dan original notes atau hipotesis 3. Kemudian ada exposure sektor perbankan, hipotesis 4, yang masih mempunyai tanda koefisien yang tepat dan saat ini sudah sangat signifikan. Sebaliknya, volatilitas nilai tukar atau hipotesis 5 kini tidak signifikan secara statistik, meskipun koefisiennya sudah sesuai dengan perkiraan. Sebaliknya, hasil terhadap inflasi tidak terlalu kuat, meskipun keberadaan rezim target inflasi dalam spesifikasi yang diperluas terus berkembang. Next slide. Cadangan devisa dan original SIN merupakan dua variabel yang menurut analisis regresi dapat menyebabkan kesenjangan, di mana cadangan devisa meningkat selama sampel, sementara ketergantungan pada utang mata uang asing telah menurun. Dikombinasikan dengan tanda-tanda koefisien dalam regresi pemeringkatan, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel dapat menyebabkan penurunan kesenjangan selama periode sampel. Kemudian peningkatan cadangan devisa dalam sampel negara-negara berkembang selama periode tersebut setara dengan penurunan kesenjangan sebesar 0,3 knots. Dampak yang lebih kecil adalah berkurangnya original SIN yang sejalan dengan penurunan kesenjangan sekitar 0,2 atau sedikit kurang dari 1/4 knots. Analisa ini menunjukkan bahwa di antara variabel-variabel penjelas, peningkatan cadangan devisa lah yang paling menyebabkan penurunan kesenjangan antara persepsi risiko utang mata uang asing dan lokal selama periode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan dari artikel ini, inflasi yang tinggi dapat meningkatkan kelayakan kredit relatif dari kewajiban mata uang lokal, namun hanya jika disertai dengan volatilitas yang tinggi pada nilai tukar negara tersebut. Cadangan devisa yang lebih tinggi, ketergantungan yang lebih rendah pada pinjaman mata uang asing, peningkatan eksposur sektor perbankan terhadap utang pemerintah dan penurunan risiko global dan volatilitas valuta asing dapat mempersempit kesenjangan tersebut. Demikian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.